Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah ya, semoga tetap semangat dan terus belajar. Nah, kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin. Ini video lanjutan mengenai magang saya di hari keempat sebagai calon relawan motivator di Bimba AIUEO. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai laporan hasil observasi kelas yang telah dilakukan. Pertama, pengamatan motivator. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Nah, cara motivator dalam menyapa dan menyambut murid, motivator akan menyambut murid dengan senyum, sapa, salam, ya, terusan menanyakan tadi diantar MA apa, PA Dede. Setelah tadi sebelumnya sudah menyapa dengan ekspresi menanyakan kabar gitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana cara motivator melakukan kegiatan di Bimba Interview? Sebenarnya caranya dalam memulai kegiatan baik anak yang langsung datang ke Bimba maupun di Bimba Interview juga hampir sama ya. Yang pertama menyapa anak dulu, lalu ajak anak berdialog nih, tanya kabar, lalu sudah MAKN belum, nanti kan anak akan bercerita. Nah, setelah menjalin keakraban, pendekatan, sudah merasa nyaman, baru memulai kegiatan dengan tentunya berdoa dulu, berdoa memulai belajar, lalu bisa menyanyikan lagu Bimba. Yang ketiga, bagaimana cara membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan? Nah, cara membuat suasana kelas yang menyenangkan ini, seorang motivator harus menerapkan paradigma Bimba dan metode Bimba. Yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Nah, untuk motivator, cara mengajak anak berdialog itu biasanya penuh dengan kelembutan. Terus berdialog biasanya tentang hal-hal apa yang sudah dilakukan atau apa yang dia kenakan bisa nih jadi bahan dialog. Misal seorang anak itu seneng banget memakai tas gambar LOL, tempat pensil gambar LOL. Nah, Dek, ini kok tas sama tempat pensil sama gambarnya, emang ini gambar apa, Dek? Misal anak gambar LOL, Bu. Nah, oh, Dede suka LOL ya? Iya. Oh, sama. Guru juga suka nonton LOL. Nah, itu bisa diajak untuk berdialog. Nah, seorang guru juga harus ekspresif dan antusias dalam menjawab pertanyaan dari murid juga. Intinya timbal balik harus nyambung gitu ya. Kelima, bagaimana cara motivator memberi reward atau motivasi kepada anak? Nah, cara motivator memberi reward ini atau motivasi kepada anak ini melalui kata-kata ya. Kata-kata, misal si anak telah menyelesaikan modul baca-bacaan atau telah menyelesaikan soal hitungan. Kita lihat nih, wah, Dede udah selesai mengerjakan ini ya, modul hitungan, Ibu cek semua bener, cepet, yuk tos dulu anak rajin, tos gitu. Intinya dengan kata-kata yang menambah semangat anak dalam nantinya semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. 6. Kapan motivator memberikan reward dan motivasi pada anak? Tadi sudah dijelaskan. Biasanya motivator memberikan motivasi atau reward itu ketika anak sudah mampu menyelesaikan modul dan sudah bisa menjawab, misal dikte sudah bisa menjawab benar semua. Nah, itu biasanya motivator akan memberikan reward. Bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba?
Untuk ekspresinya tentu saja seorang motivator harus berekspresi ceria ya di depan anak-anak, meskipun mungkin secara pribadi mungkin terdapat masalah atau apa ketika sudah di depan anak-anak. Seorang motivator biasanya akan selalu tampil ceria. Lalu sikapnya juga penuh kelembutan nih, nggak boleh marah-marah atau emosi ketika anak mungkin susah diatur atau bagaimana, itu harus memperlakukan anak penuh kelembutan juga dan kasih sayang. Untuk penampilan motivator ya tentunya berpenampilan rapih dan sopan. Apa yang dilakukan motivator agar murid tidak bosan? Nah, yang dilakukan motivator agar anak tidak bosan yaitu dengan menerapkan variation skill. Ini biasanya anak diajak untuk ada yang bercerita, ada yang diajak, misal anak ini sudah bosan nih dengan baca-bacaan. Nah, bisa juga anak ini diajak karena dia mungkin suka mewarnai, kita tawari, Dede mau mewarnai. Iya Bu Guru, Dede mau mewarnai gambar bunga. Nah, biasanya motivator akan memberikan gambar bunga, atau bisa juga anak memilih sendiri nih mau bunga apa. Nah, itu ketika anak agar tidak merasa bosan. Yang kesembilan, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bersamaan? Tentunya tidak ya, karena setiap anak kan memiliki kemampuan dan tingkat pemahaman masing-masing juga. Nah, jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, karena di BIMA juga memang menerapkan sistem yang sudah dijelaskan tadi ya, small step system dan individual system, semua berdasarkan kemampuan anak. Untuk selanjutnya, pengamatan terhadap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembukaan. Ekspresi dan sikap murid ini setiap anak punya keistimewaan masing-masing ya. Memang ada yang memang bawaan dari si anak itu memang selalu ceria. Nah, ada memang yang anak memang bukan muru sih, ada yang tipenya pendiam, kalem gitu. Nah, ketika misal diajak untuk melakukan kegiatan pembukaan, memang ada yang mereka sangat antusias, langsung tepuk tangan, langsung ekspresif dari muka, dari mimik wajah mereka memang ekspresif. Ada yang ya biasa aja, ada yang sambil tengok-tengok yang lain juga ada. Yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak semangat saat kegiatan bimba? Untuk ini juga saya menemukan anak yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak semangat. Mungkin memang saat melakukan kegiatan bimba mungkin dia masih belum moodnya belum baik, mungkin dia masih ingin bermain atau apa, mungkin karena mungkin dari rumah mungkin bisa jadi ada yang sudah di oprak-oprak disuruh untuk ke bimba, padahal dia hari ini lagi nggak kepengen ke bimba nih, tapi harus ke bimba sama orang tua, kadang dibujuk mungkin ya, jadi dia terlihat murung. Terus mungkin memang dari anaknya juga memang dasarnya dia anak yang nggak ceria, jadi ya ketika misal motivator mengajaknya melakukan kegiatan bermain yang menyenangkan, anak pun masih tetap ekspresinya datar, ya itu tetap ada juga, karena memang anak kan masing-masing ya. Yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator saat kegiatan inti. Nah, untuk ekspresi dan sikap murid ini beragam. Ada yang memang murid yang tadi sudah ceria, ada yang murid memang kemampuannya dia cepat berkembang. Nah, dia itu cepat melakukan kegiatan baca-bacaan, dia senang. Misalkan sudah mengerjakan dikasih misal 3 nih modul baca-bacaan,
dia kadang minta lagi juga ada yang belum selesai minta ganti juga ada, ya macam-macam lah, namanya juga anak-anak kan. Yang keempat, apakah ada murid yang mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan motivator? Nah, ini ya tentu saja ada anak-anak yang memang dia bawaannya senang, terus mungkin yang tadinya biasa aja karena motivatornya bisa membawa dirinya menjadikan suasana kegiatan bermain sambil belajar menjadi menyenangkan, anak menjadi antusias. Ada ya. Yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu dalam melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Nah, ini kembali lagi ke masing-masing anak. Mungkin anaknya memang untuk kemampuannya harus pelan-pelan ya, lebih pelan dari yang lain. Ini ada harus misal harus pelan, harus benar-benar dibimbing banget. Dan juga misal dia tuh motoriknya masih lemah, misal yang titik-titik itu disambung. Nah, mungkin dari cara memegang alat tulisnya dia juga masih belum kuat. Biasanya motivator akan membantu memegang pensil juga ada, diarahkan. Nanti perlahan-lahan anak akan bisa dibantu. Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Nah, karakter murid yang diamati namanya anak-anak pasti sangat beragam. Ada yang sangat ekspresif, Masya Allah, dia ketika diajak untuk kegiatan bermain sambil belajar, dia lari-lari ke sana kemari. Ada yang sampai guling-guling gitu, mengganggu teman yang lain juga ada, iseng ke teman yang lain juga ada yang anak dia mengerjakan modul tangannya sambil ini, tapi dia mulutnya sambil cerita ya, macam-macam menceritakan kemarin habis melakukan kegiatan apa atau apa random gitu ya. Ada yang anak ya pendiam, dia mengerjakan apa yang diberikan motivator, dia mengerjakan dengan baik, dengan benar. Ada yang dia mengerjakan tapi sebentar-bentar istirahat, bertingkah apa. Terus ada yang anak ketika diajak melakukan kegiatan ini dia nggak mau. Ada yang nangis, nggak mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar di bimba. Ada yang memang ketika datang dia itu nggak mau masuk sama sekali, sudah masuk. Ada yang minta ditemenin orang tuanya juga ada, orang tuanya itu harus masuk ya, melihat dia belajar juga ada. Ya memang sangat beragam. Lalu yang selanjutnya pengamatan suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Nah, suasana yang diciptakan motivator yaitu tentunya diciptakan agar anak merasa senang, nyaman, dan anak mau mengikuti kegiatan bermain sambil belajar dengan baik. Tapi ya suasana di kelas juga namanya anak-anak pasti kan seru, rame. Namanya juga dalam satu ruangan terdapat banyak orang dan beberapa motivator, pastinya ya tiap anak masing-masing ekspresi dan dalam menyikapi kegiatan tersebut. Yang
Kedua, apakah ada paksaan dan kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, pelakunya oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Nah, untuk hal ini saya nggak menemukan selama saya mengikuti magang di Bimba AIWO. Yang selanjutnya, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan pembukaan? Kegiatan pembukaan yaitu yang pertama biasanya ini ya, anak disambut dulu tadi, lalu ditanya dulu tadi siapa yang sudah MAKAN, nanti anak jawab apa yang tadi sudah Mimi SU siapa. Nah, anak-anak akan jawab nih setelah anak rileks. Nah, nanti akan biasanya sambil nunggu temennya yang datang, biasanya kalau ketika sudah datang semua, kita doa sebelum belajar, lalu bisa nyanyi nih lagu wajib Bimba, itulah Bimba atau apa, terus bisa juga diajak dialog kembali. Baru setelah itu kegiatan inti. Apa kegiatan yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan inti? Kegiatan inti ini biasanya seorang motivator memberikan modul baca-bacaan, dikte, terus matematika, terusan menulis, modul menulis. Itu kembali lagi ke masing-masing anak dari dia sudah sampai mana kemampuannya. Yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama dan atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan inti yang paling banyak atau ini biasanya kegiatan mengenai baca-bacaan ya, mengenai baca-bacaan, melengkapi kata atau ini terusan berhitung, lalu dikte, misal seorang motivator dia menyebutkan ejaan hurufnya, nanti anak menjawab bacanya apa. Nah, itu dites gitu ya. Apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Nah, untuk kegiatan penutup biasanya membaca doa penutup dan bernyanyi untuk lagu pulang sekolah. Berapa lama durasi interview yang diterapkan motivator? Nah, ini secara keseluruhan biasanya sekitar 40 menit. 5 menit itu kegiatan awal, 20 menit kegiatan inti, 5 menit kegiatan akhir, dan 10 menit biasanya evaluasi. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.